Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Finga Fitzil Aidad dari kelas Sistem Informasi 204. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis proses bisnis usaha cireng rumahan. Adapun pembahasan kali ini meliputi latar belakang dan tujuan proses bisnis usaha cireng, analisis dan perbaikan proses, manajemen proyek, dan kesimpulan. Dalam industri makanan, usaha kuliner memiliki peluang yang sangat luas. Salah satunya adalah cireng, yaitu aci digoreng. Makanan yang terbuat dari tepung atau aci ini tuh makanan yang sangat populer di masyarakat karena harganya yang cukup terjangkau, rasanya pun enak. Usaha cireng ini memiliki potensi berkembang, akan tetapi memerlukan proses bisnis yang jelas agar lebih efektif. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui proses bisnis usaha cireng rumahan, mengidentifikasi kendala yang terjadi, menganalisis manajemen proses dan proyek, penerapan manajemen proyek pada usaha cireng rumahan. Proses bisnis dalam usaha cireng rumahan terdapat pembelian bahan baku yang terdiri dari tepung, bumbu, minyak, lalu dilanjutkan dengan pembuatan adonan, yaitu mencampurkan tepung dan air. Lalu kita melanjutkan penggorengan dengan minyak yang panas. Selanjutnya kita pengemasan dan hasilnya akan siap dijual baik secara online ataupun offline. Dalam proses ini terdapat tiga komponen utama, yaitu input, proses, output. Input di sini meliputi bahan baku seperti tepung, bumbu, minyak, lalu prosesnya itu pembuatan adonan seperti em, pengulenan, pembentukan. Selanjutnya digoreng. Penggorengannya juga termasuk dalam proses. Akan menghasilkan output yang berupa cireng yang siap dijual. Kita menganalisis bahwa di dalam usaha ini terdapat kelebihan yang produksi itu fleksibel sesuai permintaan. Jadi kita produksi sesuai permintaan, jadi tidak ada bahan baku yang terbuang secara sia-sia. Penjualan kita itu meliputi eh, cireng matang, ada cireng matang dan mentah. Itu juga memperluas jangkauan konsumen. Jadi kita menjaring banyak konsumen konsumen di berbagai kalangan. Kekurangannya kita memproses produksinya tuh masih manual, jadinya kayak tenaga dan waktunya itu masih terbatas dan pencatatan penjualannya belum sistematis. Melihat dari kekurangan tadi, kita melakukan perbaikan proses bisnis ini dengan melakukan pencatatan penjualan agar lebih sistematis. Jadi kita mencatat pemasukannya, pengeluarannya seperti pembelian bahan baku, eh, untuk membayar tenaga kerjanya, dan kita mencatat juga pemasukan seberapa besar. Di situ kita juga mengatur jadwal produksi agar lebih terencana. Selanjutnya kita juga memperluas pemasaran baik secara offline ataupun online. Selanjutnya manajemen proyek. Dalam manajemen proyek ini
terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, inisiasi, yaitu menentukan tujuan pengembangan usaha cireng. Misalnya untuk meningkatkan penjualan, lalu kita melakukan perencanaan, yaitu menyusun rencana produksi, pemasaran, dan pencatatan. Jadi strateginya itu mau bagaimana? Lalu kita melaksanakan strategi tersebut, melakukan produksi, yaitu pencatatannya juga dilakukan sesuai rencana, dan pemasarannya, penjualannya juga dilaksanakan. Kita juga memerlukan pengawasan, yaitu mengontrol kualitas produk yang akan dijual apakah layak atau tidak, dan proses produksinya apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Selanjutnya, kita mengevaluasi hasil dan perbaikan untuk pengembangan selanjutnya. Jadi, kita mengevaluasi hasilnya, biar masa depan itu kita bisa berkembang lebih bagus, lebih besar, gitu. Kesimpulan, kesimpulan yang didapat dari presentasi ini adalah bahwa proses bisnis usaha cireng rumahan itu terdiri dari tahapan tadi, input, proses, output, yaitu pembelian bahan baku, proses yaitu produksi, serta outputnya itu penjualan yang mana hasilnya itu siap untuk dijual. Dan kita mengetahui bahwa usaha ini memiliki beberapa kendala. Ya, kendalanya itu pencatatannya belum sistematis, jadi eh, produksinya masih manual. Nah, jadi kita memerlukan perbaikan. Perbaikannya yaitu untuk melakukan pencatatan secara sistematis, pengelolaan produksinya agar lebih bagus, supaya usaha lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.